Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslus Sadis, landasan yang keenam dari 6 landasan pokok, yaitu membantah syubuhat orang-orang yang mengatakan bahwa tidak boleh kita memahami Al-Quran dan Sunnah melainkan melalui para ulama. Ya, harus melalui para ulama, dan ulama dipersyaratkan di situ harus statusnya sebagai mujtahid yang mutlak. Dan apa syaratnya mujtahid mutlak? Yaitu mereka menyebutkan syarat-syarat yang berat, sampai-sampai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak masuk klasifikasi mujtahid mutlak. Dan tujuannya mereka adalah memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah untuk supaya kaum muslimin mengikuti pendapat-pendapat, ya, mengikuti pendapat-pendapat manusia. Kita sampai pada ucapan beliau. Beliau mengatakan faidan hasaru fahmal Qur'ani was sunnah fil mujtahidil mutlak. Mereka itu, yaitu para setan-setan ini, kata beliau, mereka menginginkan atau mereka membatasi bahwa yang paham Al-Quran dan Sunnah itu cuman mujtahid mutlak. Ya, semua Al-Quran, ayat Al-Quran yang paham itu cuman mujtahid mutlak. Orang awam gak mungkin bisa paham Al-Quran. Ya, padahal sudah kita jelaskan bahwasanya orang awam mungkin gak bisa paham Al-Quran. Iya mungkin. Ya, ada ayat-ayat dan bahkan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu dipahami oleh orang-orang awam. Sedangkan memang ada beberapa ayat-ayat yang membutuhkan, ya, penjelasan dari para ulama. Iya, kita nggak menutup mata di situ. Cuman jangan digeneralisir. Wis pokoknya kalau orang awam mustahil bisa langsung memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, "Tsumma syaddadu fi syurutil ijtihad." Setelah mereka membatasi bahwa yang paham Al-Quran dan Sunnah itu cuman mujtahid mutlak, kemudian mereka memperketat syarat mujtahid itu, yaitu kata beliau atau kata mereka, wa huwal mausufu bi kadza wa kadza. Mujtahid mutlak itu tersifati dengan sifat ini dan sifat ini. Awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mereka sebutkan sifat-sifat yang berat sehingga Abu Bakar dan Umar yang merupakan manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki syarat-syarat yang mereka sebutkan.
Kalau Abu Bakar dan Umar saja nggak masuk klasifikasi mujtahid mutlak, apalagi selain mereka. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma. Kalau seorang muslim, seorang manusia tidak punya sifat-sifat yang disebutkan tadi itu, sifat-sifat mujtahid tadi, maka hendaklah falyu'rid, ya, i'rad artinya berpaling. Ya, Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini justru mereka nyuruh kaum muslimin kalau tidak memenuhi syarat ijtihad berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bayangkan disuruh menjauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ai anil kitabi was sunnah. Menghindar, menjauh dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fardhan hatman la syakka wala iskala fihi. Wajib secara mutlak, secara totalitas dia berpaling, dia tinggalkan Al-Qur'an dan Sunnah itu. La syakka, tidak diragukan lagi, dan tidak ada masalah dalam hal ini, kata dia. Gak masalah kalau dia berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena dia tidak mencapai derajat apa? Mujtahid mutlak. Kemudian kata Syekh, "Tsumma zadus su'a su'an bi za'mihim." Kemudian mereka setelah membuat kaidah-kaidah yang naudzubillah, yang kaidah-kaidah yang buruk seperti ini, mereka tambah keburukan ini dengan mengatakan wa man talabal huda minhuma ay minal kitabi was sunnah. Barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencari hidayah dari Al-Qur'an dan Sunnah, kata mereka, fahuwa imma zindiqun wa imma majnun. Maka dia orang yang zindik, ya, orang yang munafik, atau dia orang yang majnun. Siapa yang dimaksud orang yang gila tadi? Yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, orang yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah dikatakan sebagai orang yang zindik, orang yang majnun, orang yang gila. Padahal Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini petunjuk, bahkan petunjuk bagi manusia secara umum. Dan itu diletakkan di awal-awal Al-Qur'an. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas. Ya, Al-Qur'an Allah katakan petunjuk bagi semua manusia, bukan cuma bagi mujtahid. Ya, Al-Qur'an itu petunjuk bukan cuma bagi orang-orang yang derajatnya ijtihad saja, tapi linnas, petunjuk bagi semua manusia. Kenapa mereka dikatakan gila? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena saking susahnya memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu, kata mereka. Ya, saking susahnya memahami Al-Qur'an dan Sunnah, maka barang siapa yang ngotot, ya, belajar Al-Qur'an dan Sunnah padahal dia bukan mujtahid, ngotot mencari hidayah melalui Al-Qur'an dan Sunnah padahal dia bukan mujtahid, maka dia zindik atau majnun. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, fa idzan haula mana'ul ijtihada bi uslubin ghairi mubashar. Maka mereka ini melarang berijtihad tapi dengan tidak langsung, tidak secara langsung. Mereka nggak bisa mengatakan kalian nggak boleh berijtihad. Ya, mereka nggak mengatakan demikian. Tapi mereka melalui ungkapan-ungkapan yang tidak langsung, nggak boleh berijtihad karena yang bisa ijtihad cuman para ulama-ulama yang mujtahid, dan ulama mujtahid itu adalah mereka yang punya sifat begini. Wadzalika annahum qalu, yang demikian karena mereka mengatakan la innahu la yasihhu li ahadin an yatruka ma fi kutubil madzahibil arba'ah minal fiqhiyat. Kata mereka, tidak boleh bagi siapapun meninggalkan apa-apa yang telah ditulis dalam kitab-kitab madhab yang 4. Ya, nggak boleh meninggalkan kitab-kitab madhab yang 4 dari perkara-perkara fikih. Wa an yattabi'ad dalil hatta yakuna mujtahidan.
Dan nggak boleh dia langsung mengikuti dalil, langsung berkesimpulan dengan dalil, nggak boleh. Hatta yakuna mujtahidan, dia baru boleh langsung mengikuti dalil, langsung mengambil kesimpulan dari dalil Al-Quran dan Sunnah kalau sudah mencapai derajat mujtahid, kata mereka. Ini sebenarnya ungkapan yang pernah kita sampaikan, nggak secara total salah, ya, ada benarnya. Ya, kita sebagai orang awam terkadang kita harus pertengahan, nggak bisa kita langsung mengambil dohir Al-Quran dan Sunnah kemudian kita pahami langsung sesuai dengan pemahaman kita tanpa merujuk kepada bagaimana para ulama memahami hal tersebut. Iya, ada benarnya, tapi minimal ada kadar minimal kita memahami ayat tersebut dengan kadar yang paling minimnya, permukaannya itu kita paham. Ya. Contoh misalnya yang sering kita ulang-ulang, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kadar minimal kita sebagai orang awam, kita memahami bahwa yang dimaksud beribadah kepada Allah yaitu kita serahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Mulai sholat, puasa, zakat, ya, sesembelihan, nazar, itu kita serahkan kepada Allah semuanya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidaklah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti tidak boleh kita menyerahkan ibadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cuman paham permukaannya saja. Di dalam itu kalau dikorek-korek, luas nggak makna ayat ini? Luas. Ya, apa macam-macam ibadah. Ya, ada ibadah yang fardu, ada ibadah yang tatawwu', ya, ada ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Kemudian syirik bagaimana? Ada syirik yang akbar, ada syirik yang asghar. Syirik akbar itu apa saja konsekuensinya? Syirik asghar itu apa saja konsekuensinya? Nah, ini baru butuh penjelasan siapa? Penjelasan para ulama. Ya. Nah, mereka ini menggambarkan seakan-akan Al-Quran itu kalau dibaca orang awam itu seperti kitab yang tidak diketahui maknanya sama sekali oleh orang awam. Wis mbo daro. Ya, antum baca Al-Quran tidak paham sama sekali apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini seperti ungkapan yang tidak ada maknanya sama sekali kalau antum yang membacanya. Ya, beda kalau sama ulama. Kalau ulama baru paham Al-Quran. Kalau antum blas gak urung, blas gak tahu isi Al-Quran. Apa gitu jamaah? Enggak, sedikit-sedikit tahulah, seawam-awamnya orang insya Allah paham dengan Al-Quran itu. Ya, maka sekali lagi harus pertengahan. Ya, jangan terus mentang-mentang kita bisa memahami Al-Quran langsung, langsung mengambil hukum kesimpulan dari Al-Quran saenake dhewe, enggak. Paham maksudnya jamaah ya? Pertengahan di sini. Tsumma hadzal mujtahid ja'alu lahu awsafan la takadu an tujada tammatan fi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mengatakan bahwa mujtahid itu punya sifat-sifat yang hampir-hampir sifat-sifat tersebut tidak didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Fan natijah, maka kesimpulannya, hasilnya, mereka itu tujuannya adalah ini: ighlaq babil ijtihad. Mereka ingin menutup pintu ijtihad. Ya, nggak boleh lagi ada ijtihad. Apa yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab madhab, ya wes iku jalani. Ya, nggak boleh lagi orang berijtihad, nggak boleh. Ya, mereka menutup pintu ijtihad. Ini tujuannya di sini. Wa annal ijtihada khassun bil mujtahidil mutlaq wal mujtahidul mutlaq mausufun wa masyrutun bi syurutin la takadu tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Kemudian kata beliau, wa mafadu kalami haula'il ulama annahum dzakaru aujuhan fi raddil qawli bi ighlaqi babil ijtihad. Nah, akhirnya para ulama-ulama mereka menyebutkan sisi-sisi bantahan kepada orang-orang yang berkata seperti tadi itu, nggak boleh berijtihad. Yang boleh berijtihad hanya para ulama mujtahid.
Dan para ulama mujtahid punya sifat ini, dan ini. Nah, ucapan ini dibantah oleh para ulama dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bantahan mereka, al-wajhul awal, annal qawla bi ighlaqi babil ijtihad huwa ijtihad. Bahwasanya pendapat mereka yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup, itu juga ijtihad. Apa maksudnya jemaah? Cari ini gak oleh ijtihad. Lah ucapan kalian itu juga ijtihad juga. Fa kaifa yudda'a anna al-ijtihada qad inghalaqa thumma yajtahiduna fi yakhrujuna binatijah wa hiya ighlaqu babil ijtihad fa hadzal qawlu batilun ala aslihim. Lah kok bisa mereka mengklaim bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, tapi ternyata mereka sendiri berijtihad. Dengan hasil ijtihad mereka ini, hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup. Jadi hasilnya balik lagi ke awal. Ya, berangkat dari pintu ijtihad sudah ditutup. Ya, kemudian mereka berijtihad sampai pada kesimpulan bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup. Maka kita katakan ungkapan kalian bahwa pintu ijtihad sudah ditutup itu juga ijtihad. Ya, maka ini ucapan yang batil secara asal. Ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, anna hadzal qaula bid'atun wa lam yadhkurhu ulama'ul awwalun wa la man tabi'ahum ila an jaa'a man ibtada'a hadhihi bid'ah. Ungkapan ini yang mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup dan hanya boleh para mujtahid yang berijtihad, ini adalah ucapan yang bid'ah, ucapan yang baru. Tidak ada ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, abad-abad awal, tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, dan tidak pula generasi setelahnya mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup. Ya, ini baru muncul dari orang-orang yang memang memunculkan bid'ah tersebut. Fal ulama mukhalifuna li hadzal amri wal qawlu bi hadzal amri qaulun bid'iyyun la dalila alaihi minal kitabi was sunnah. Para ulama-ulama mereka menyelisihi ucapan mereka ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ucapan yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup itu ada ucapan yang bid'ah, tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Kemudian sisi yang ketiga, kata beliau, bantahan yang ketiga, annal adillata fil kitabi was sunnah kathiratun fi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam war ruju'i ila Allahi wa rasulihi 'inda tanazu'. Kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, banyak sekali yang menyebutkan untuk kita senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dan Allah memerintahkan kita untuk rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan. Ya, di antara dalilnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu Sunnah. Ya, apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih maka kembalikan perkaranya kepada kitab-kitab madhab, kembalikan perkaranya kepada para ulama-ulama mujtahid mutlak. Tidak. Tapi seorang berusaha untuk mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan apapun yang kalian perselisihkan dari suatu perkara, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah, bukan dikembalikan kepada mujtahid mutlak. Ya, ini sekali lagi bukan kita merendahkan para ulama-ulama mujtahid, enggak. Tempatkan mereka pada tempatnya. Ya, ucapan ulama, pendapat ulama itu bukan dalil. Ya, pendapat ulama itu bukan dalil. Ya, ada yang bantah biasanya.
Kita mengatakan demikian, ada yang bantah. Apalagi ucapan inti Ustaz. Loh iya, nggak usah diterus kayak gitu, itu sudah. Orang sudah paham. Ucapan ulama bukan dalil. Apalagi ucapan ustadz. Kita memerangi fanatik madhab, apalagi fanatik terhadap ustadz. Ya, itu sudah nggak perlu dijabarkan lagi itu. Sama seperti ketika Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, dan jangan kau mengatakan kepada kedua orang tua uff. Ya. Nggak usah dikatakan, oh kalau misui wong tua ya apa? Apa maksudnya? Kok nggak disebutkan dalam ayat itu nggak boleh misui orang tua? Kok cuman mengatakan uff? Itu nggak usah disebutkan. Kalau uff saja nggak boleh, berarti otomatis misui lebih tidak boleh lagi. Sama seperti kita mengatakan, kalau taklid buta, ta'assub, fanatik terhadap madhab, fanatik terhadap madhab golongan atau kepada ulama-ulama madhab itu tercela, ya, apalagi fanatik terhadap ustadz, apalagi fanatik terhadap yang levelnya di bawah ulama-ulama tersebut. Nah itu otomatis sudah disebut dalam istilah usul dengan aulawiyah, ya, lebih utama. Kalau fanatik madhab nggak boleh, maka fanatik ustadz lebih utama, nggak boleh lagi sudah. Faqad amara Allahu bi ta'ati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani fi akthar min 30 mawdi'an kama bayyana dzalika al-Imam Ahmad wal Ajurri fi kitabih Syariah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah memerintahkan untuk taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 30 tempat Allah perintahkan untuk taat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya Allah juga mengatakan man ata'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati rasul maka dia mentaati Allah. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan banyak ayat-ayat yang berbicara demikian sampai 30 kata beliau. Fal qawlu bi ighlaqi babil ijtihad muqtadahu alla yurja'a ilal kitab wala ila sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, antum nggak boleh berijtihad, maka tujuan mereka adalah supaya antum tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, supaya antum tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, tapi rujukannya kemana? Ucapan-ucapan mujtahid, ucapan-ucapan para ulama tersebut. Ya. Fal qawlu bi ighlaqi. Ya, ini sudah yang ketiga. Sekarang bantahan yang keempat. Annal ulama mujmi'una ala khilafi dzalik. Justru para ulama sudah sepakat menyelisihi ucapan mereka, menyelisihi ucapan mereka yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup. Justru para ulama menyelisihinya, nggak setuju dengannya. Qala al-Imam Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama, para ulama telah ijma', konsensus, sudah sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kan. Ini kaidah bagus dari Imam Syafi'i, menunjukkan bahwasanya beliau nggak pernah menyuruh kita untuk taklid buta, fanatik buta kepada pendapat-pendapat beliau. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa barang siapa yang sudah terang benderang atasnya tentang suatu sunnah, ya, barang siapa yang sunnah Nabi SAW telah nampak jelas baginya, maka nggak boleh dia meninggalkan sunnah tersebut dan berpegang dengan ucapan lain. Bisa dipahami nggak maksudnya jemaah? Kalau kita sudah melihat dalil dan dalil itu sudah nampak terang bagi kita, maka nggak boleh kita tinggalkan dalil tersebut belani demi berpegang dengan ucapan manusia, ucapan ulama.
Ya, kecuali kalau memang dalil bertentangan dengan hawa nafsunya, sedangkan ucapan ulama ini sesuai dengan hawa nafsu kita, nah biasanya gitu. Sudah terang benderang dalilnya, tetap ditinggalkan sama dia. Dia lebih berpegang dengan ucapan ulama tersebut. Ya, contoh yang pernah kita sering sampaikan seperti pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Ya, mereka berpendapat bahwasanya khamr itu haram, yang haram hanya yang terbuat dari anggur saja. Ya, khamr yang haram itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Sedangkan yang terbuat dari selain anggur maka enggak haram. Ya, boleh. Sebagaimana juga mereka berpendapat bahwa boleh menikah, seorang wanita menikah tanpa wali, yang menikahkan dirinya langsung boleh. Ya, dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, mereka para ulama ketika berfatwa, ketika berpendapat dengan pendapat tersebut, kita beri uzur mereka. Ya, mungkin belum sampai hadisnya kepada mereka, atau mungkin hadisnya sampai tapi melalui jalur periwayatan yang dhaif, sehingga mereka nggak mau memegang hadis tersebut, nggak mau mengamalkan hadis tersebut. Kita husnudzon kepada ulama-ulama itu. Ya. Adapun ulama-ulama setelahnya, mereka mendapati bahwa pendapat ulama Hanifiyah tadi yang mengatakan boleh menikah tanpa wali itu ternyata keliru. Ya, karena jelas sahih dari Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sudah nampak jelas hadisnya, sahih sudah hadisnya. Nah, kemudian ada orang yang sudah terang hadisnya ini, dalilnya sudah jelas bagi dia, dia masih tetap berpegang dengan pendapatnya ulama Hanafi tadi. Anak tetap berpegang dengan ulama Hanafi. Oh, itu karena hawa nafsumu ente. Iya, cek ente rabi kate wali. Soalnya gak direstuin ambek wali. Maka anak lebih cocok sama pendapat ulama Hanafiyah. Ya. Bukan karena itu, karena apanya? Karena hawa nafsunya. Oh, anak lebih cocok pendapat itu. Khamr yang haram cuman dari anggur saja. Nah, ini dari tape ini. Dari ketan ini. Enggak haram berarti. Jelas dibawakan sunnah kepadanya Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan, semua, Nabi tidak menyebutkan jenisnya cuma anggur, semua yang memabukkan itu khamr, dan semua khamr itu haram. Ya, mau anggur, mau dari kurma, mau dari tape, mau dari ketan, apapun itu, pokoknya kalau itu memabukkan maka khamr, dan kalau itu khamr maka haram. Sedikit banyaknya tetap haram. Terus dia bilang, oh enggak, saya lebih cocok sama pendapat ulama ini. Kita ngikuti pendapat ulama, jangan langsung ngambil dari Al-Quran dan Sunnah. Luwes jelas kok. Antum tadi dengar hadis Nabi tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Antum ketika baca hadis ini gak paham belas, nul putul, nggak bisa ngambil berapa persen tok gitu dari hadis ini. Masa gitu jamaah? Kita bisa nggak ngambil sesuatu dari hadis tadi? Ngambil sedikit saja pemahaman. Kalau pemahaman secara utuh, makna-makna yang terkandung di dalamnya, ya ini spesialisnya para ulama. Tapi minimal permukaan, makna secara permukaan, secara dasar nggak paham? Paham? Iya paham. Nah, ini orang-orang yang sok ijtihad tadi, nggak boleh antum kayak gitu. Ya, nggak boleh. Antum langsung memahami hadis, kemudian antum berkesimpulan dengan hadis tersebut secara langsung, nggak boleh. Ya, ini lihat ulama-ulama mazhab Hanafi membolehkan ternyata. Ya, maka kata Imam Syafi'i, barang siapa yang sudah terang atasnya dalil Al-Quran ataupun Sunnah, maka nggak boleh dia tinggalkan dalil Al-Quran dan Sunnah itu, dan dia lebih berpegang dengan pendapat para ulama. Kainan man kana, siapapun dia. Tuh, kainan man kana, siapapun dia, levelnya bagaimanapun. Ya. Makanya sering kita ulang-ulang, tidak ada manusia yang kita taati ucapannya secara mutlak kecuali Ar-Rasul SAW.
Ya, nggak ada ucapan yang ditaati secara mutlak kecuali Rasul, tanpa tawar menawar. Ya, itu cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahada ijma'un min al-Imam Syafi'i wa yuqarriru hadha al-ijma'a al-ulama'u bi asaliba mukhtalifah. Ya, ini sudah ijma' dinukil oleh Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain, meskipun redaksinya berbeda dengan yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lanjut ke ucapan beliau, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fa subhanallah wa bihamdi." Maka maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran. Berapa banyak Allah sudah menjelaskan tentang masalah ini, baik secara syariat ataupun secara takdir. Maksudnya secara syariat, Allah turunkan ayat-ayat, ya Allah turunkan hadis-hadis berkaitan dengan wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun secara takdir, Allah telah takdirkan bahwasanya setiap manusia, bahkan sekelas para ulama sekalipun, itu terkadang punya zillah, punya ketergelinciran. Ya, punya sisi-sisi ketergelinciran siapapun dia. Ya, kalau para ulama saja bisa seperti itu, ya apalagi yang dibawa ulama. Ini kayak tadi, nggak usah dilanjutkan seperti itu. Lebih layak kita untuk banyak kekeliruan, lebih banyak ketergelinciran. Nah, ini secara takdir Allah jadikan seperti itu. Tidak ada ulama-ulama yang maksum. Ya, tidak ada ulama-ulama yang semua ucapannya itu hak. Ya, pasti terkadang ada sisi-sisi ketergelincirannya. Dan yang mengoreksi para ulama bukan kita. Ya, makanya kita terkadang dituduh, "Ente ini siapa Ustaz? Kok berani mengoreksi ulama ini, ulama ini?" Lu bukan ana yang ngoreksi. Ya, yang meluruskan juga sesama siapa? Sesama ulama. Ana cuma nyampaikan saja. Bukan dari ana. Ketika tadi pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat ulama-ulama Hanafiyah tentang khomer, ya tentang kawin tanpa nikah, kemudian kita bantah bahwasanya yang benar seperti ini. Apa itu dari anak pribadi? Enggak, dari ulama lain. Ngawur toko anak. Sopo anak gitu. Ya, kita ketika meluruskan ulama itu jangan dianggap dari kitanya sendiri. Ya, tapi ulama lain yang meluruskannya. Bil adillah asy-syar'iyyah wal kauniyah, yaitu Allah menjelaskan dengan dalil-dalil syariat, bukti-bukti secara syariat, ya secara ayat-ayat ataupun hadis, dan juga secara kauniyah yang berjalan, ya yang berjalan di atas muka bumi ini. Seperti itu kita dapati setiap manusia pasti ada sisi ketergelincirannya. Khalqan wa amran, ya baik secara penciptaan ataupun secara perintah. Ya, berapa banyak Allah menjelaskan fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta. Dalam rangka Allah membantah syubhat yang terlaknat ini. Ya, dikatakan sama beliau, ini syubhat yang terlaknat, syubhah mal'unah. Ya, syubhat yang terlaknat min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ya, menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab benar-benar belenek sama syubhat yang satu ini. Ya, membuat kaum muslimin berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian hanya mengikuti pendapat fulan. Ya, yang dijadikan dalil sama mereka adalah qala fulan. Lama kelamaan bukan qala Allah, bukan qala Rasul. Yang dijadikan dalil adalah berkata Al-Imam Fulan, berkata Syekh Fulan, berkata Syekh Fulan. Dan itu yang didapati dari agama Rafidhah. Ya, orang-orang Syiah kalau antum dapati, dalil mereka itu bukan cuman qala Allah dan qala Rasul. Apa dalilnya? Imam, qala al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya qala Muhammad Al-Baqir, qala Musa Al-Kadhim. Itu menurut mereka juga dalil. Iya, karena bagi mereka imam-imam yang 12 itu, mulai Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi yang sengit dan gak metu-metu kata mereka itu.
Iya, sembunyi di sirdap, gak metu-metu. Itu ucapan mereka itu adalah dalil setara dengan hadis Nabi SAW. Bahkan bukan setara, lebih afdol daripada hadis Nabi SAW. Dan itu yang mewarnai kitab-kitab hadis mereka. Al-Kafi yang dikarang sama ahli hadis mereka, bukan ahli hadis ya. Ahli hadis mereka yaitu Al-Kulaini. Kemudian kitab Biharul Anwar yang dikarang oleh Al-Majlisi. Ya, kitab-kitab Syiah itu justru berisi kebanyakan adalah ucapan-ucapan para imam-imam mereka. Ya, ucapan-ucapan para imam-imam, tokoh-tokoh mereka juga kadang masuk dijadikan dalil di situ. Ya, kalau yang di zaman sekarang ucapan Khomeini dijadikan sebagai dalil sama mereka. Ya, maka Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Ahlus Sunnah dalilnya cuma dua, qala Allah dan qala Rasul. Itu yang benar-benar dalil. Adapun selain itu hanya penguat. Ya, ucapan para ulama kalau memang sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul, maka kita pegang ucapannya, kita ikuti ucapannya. Tapi kalau pendapat ulama bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul, maka kita tidak mengikuti ucapannya, tidak kita ikuti pendapatnya, namun orangnya tetap kita muliakan. Orangnya tetap kita beri udzur, ulamanya itu. Tapi ulama Ahlus Sunnah loh ya. Ya, kalau ulamanya ahli bid'ah enggak. Ya, tidak kita ambil sama sekali dari mereka. Ini yang kita bicarakan adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah yang di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang hak. Ketergelinciran mereka tidak kita ambil. Namun sosoknya tetap kita muliakan, tetap kita beri udzur dan yang lainnya. Kurang berapa menit? 3 menit. 4:3. Kemudian di sini kita lanjutkan penjelasan ringkas. Ta'ammal qaulahu asyubha al-mal'una. Perhatikan ucapan Syekh di sini, asyubha al-mal'una. Ini syubhat yang terlaknat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa huwa syaddada li syana'ati hadhihi syubha. Di sini nampak kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat keras menyikapi syubhat yang satu ini. Nah, inilah keras memang pada tempatnya, ngegas memang pada tempatnya. Itu Ahlus Sunnah seperti itu. Kita keras kepada orang-orang, kepada mereka-mereka yang memang layak untuk dikerasi, dan kita berlemah lembut kepada orang-orang yang memang layak untuk kita lemah lembuti. Kalau itu orang awam, ya orang yang nggak paham tentang agama, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, maka kita tegur, kita nasihati dengan lemah lembut. Ya, kita nasihati dengan baik, kita beri pengertian dengan baik. Namun kalau ternyata ini adalah yang kekeliruan, yang menyesatkan, ini adalah orang yang berilmu, orang yang punya kedudukan, atau dia ini tokoh, ya, dan kesesatannya itu diambil sama kebanyakan orang, maka ini tidak perlu dilemah lembuti. Ya, ada waktunya ngegas, ada waktunya pelan. Ya, sama kayak kita kalau berkendara, ya kan. Jangan kalau di tol, ya jalannya 10 km gitu. Ya, di Ki Haji Mas Mansur jalannya 100 km. Ya, bapak belur itu. Dibalik sama dia. Harusnya di tol 100 kilo, di sini 10 kilo saja jalannya. Ya, hatta inna katsiran minal mutaakhirin mimman tabanna hadhihi syubha wa huwa annahu la yajtahidu illa al-mujtahid mutlaq wa anna al-ijtihad al-mutlaq qad intaha min qurun. Katsirun min haula yusarrih bi annahu idza qara'a al-Bukhari wa Muslim wa amsalahuma fa inna ma yaqra'uhuma litabarruk la lil istidlal. Bahkan kata beliau, ada sebagian orang yang tadi tidak boleh mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu kalau membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terang-terangan mereka mengatakan kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim cuman untuk tabarruk saja, bukan dalam rangka berdalil, bukan dalam rangka mengambil hukum, mengambil dalil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, enggak. Kalau berdalil itu dengan kitab-kitab para ulama, pendapat-pendapat ulama itu dalil. Adapun kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cuman apa saja? Mengambil berkahnya saja.
Kalau kita baca Quran, kita cuma mengambil pahala dari Al-Quran, tapi kita tidak mengambil hukum dari Al-Quran itu. Naudzubillah. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.